Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang cara makan yang aman sekalipun itu pantrangan gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran bagaimana cara makan yang aman walaupun kita mengkonsumsi makanan pantrangan gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pasti ya rindu dengan makanan-makanan hobi kita gitu teman-teman ya, karena kitanya sudah lama ya melakukan pantrangan gitu teman-teman ya. Jadi menurut saya wajar sekali kalau seandainya ada rasa rindu ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kita selalu menjaga makannya itu terlalu lama gitu teman-teman ya, kadang kita itu merasa berbeda dengan orang lain teman-teman, apalagi ketika kita berkumpul-kumpul sama teman-teman ya. Teman-teman yang lain asik mengkonsumsi makanan yang lezat-lezat gitu teman-teman ya, semuanya serba hobi ada yang di situ teman-teman ya. Nah tetapi kita tidak konsumsi. Nah kadang kita juga merasa berbeda dengan orang lain. Kadang orang lain juga suka mencemoohkan kita sendiri gitu teman-teman ya. Kenapa nih kamu nih nggak makan kayak macam begitu? Ayo dong dicoba dong, ayo dicoba gitu teman-teman. Dan ketika kita tidak mencobanya, kadang kita itu merasa aneh, merasa seperti dikucilkan gitu teman-teman ya, merasa berbeda dengan orang lain. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita sering melakukan pantrangan makanan gitu teman-teman, jadi makanannya itu aja ya, dengan menu yang sama gitu teman-teman, nanti juga kita itu merasa jenuh dengan keadaan kita gitu teman-teman ya. Saya jenuh nih mengkonsumsi makanan ini itu, jadi ada rindu lagi gitu ya dengan makanan-makanan yang lain. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ketika menjaga makannya. Jadi setiap hari itu mengkonsumsinya itu makanan-makanan yang sehat dan jenisnya cuman itu saja. Nah makanya wajar ketika kita merasa rindu dengan makanan-makanan yang lain, kemudian ketika kita berkumpul dengan orang lain itu kadang kita juga merasa berbeda, itu merupakan hal yang sangat wajar. Kemudian kita juga merasa jenuh ya, merasa jenuh dengan keadaan kita, merasa jenuh dengan makanan-makanan kita karena menunya cuman itu aja. Nah itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, perlu kalian ketahui
bahwa ketika saat kalian ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang lain itu kayak macam makanan-makanan pantrangan, itu sebetulnya boleh teman-teman ya, boleh mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu teman-teman ya. Dengan catatan teman-teman ya, sensasi medisnya itu sudah jarang gitu teman-teman ya. Sensasi dari asam lambungnya, sensasi dari pencernaannya itu sudah tidak ada gitu teman-teman ya. Dengan apa ya, dengan ciri khas kayak macam begini teman-teman ya, sensasi dari pencernaan kita itu kayak macam ulu hati, terasa sakitnya sudah tidak ada. Nah itu teman-teman, itu kalian boleh mencoba gitu teman-teman ya. Kemudian perih-perih di perut sudah tidak ada gitu teman-teman, karena lebih dominan itu untuk yang terkena gangguan asam lambung, pencernaannya sedang error gitu teman-teman ya. Kadang kita itu sering merasakan ulu hati tidak nyaman gitu teman-teman. Kemudian ada perasaan apa ya, sensasi perih-perih di pencernaan gitu teman-teman. Kemudian sensasi yang paling apa ya, yang paling menyebalkan buat saya waktu itu terasa melilit ya, ada sakit melilit. Nah itu teman-teman. Kemudian panas dada juga gitu teman-teman, jadi dadanya itu terasa panas ya, sebetulnya bukan panas ya, agak-agak panas sih sebetulnya tuh, tetapi itu membuat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sensasi yang lebih dominan di asam lambung itu mencret. Nah itu teman-teman, jadi babenya itu mencret tiap hari. Nah itu teman-teman ya, tidak ada apa ya, tidak ada apa ya, keras-kerasnya gitu teman-teman, jadi setiap hari itu mencret. Kadang mencretnya juga suka berbuih juga, agak berbusa gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika kalian juga sering mengalami begah gitu teman-teman ya, jadi begahnya itu sering teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian begahnya sudah mulai jarang-jarang gitu teman-teman, nah itu berarti ada begah-begah sedikit, berarti itu dari sensasi pikiran kita gitu teman-teman. Nah, makanya ketika teman-teman sekarang sudah tidak mempunyai sensasi seperti itu, ya langkah baiknya kalian mencoba saja gitu teman-teman. Jadi ketika sensasi ulu hati sudah tidak ada ya, terasa mengganjalnya sudah tidak ada, kemudian kalau ditekan kayak macam begini itu sakitnya sudah tidak ada, kemudian perihnya sudah tidak ada, melilitnya sudah tidak ada, panas dada dan perutnya sudah tidak ada gitu teman-teman ya, panas dalamnya sudah tidak ada gitu teman-teman. Kemudian mencretnya sudah tidak ada, kemudian sering begahnya, terlalu sering begahnya itu sudah tidak ada gitu teman-teman ya. Kalian boleh mencoba makanan-makanan hobi kalian gitu teman-teman ya. Nah tapi Pak, saya itu begahnya ada, cuman jarang. Ya boleh teman-teman, karena untuk begah itu biasanya bukan dari apa ya, kalau seandainya begahnya itu cuman jarang-jarang gitu teman-teman, cuman selewat-selewat gitu teman-teman ya, itu mungkin karena dari pola pikir kita teman-teman. Karena untuk begah itu bisa karena dari makanan, bisa karena kitanya sedang stres. Kenapa stres bisa menyebabkan begah? Karena ketika kita stres, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang menakutkan, itu bisa membuat asam lambung kita itu error kembali. Dan ketika asam lambung kita error, itu bisa menyebabkan gas. Nah di situ bisa ada kambuh atau begah. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang berpantrangan gitu teman-teman ya, kenali saja begahnya. Kalau seandainya begahnya itu setiap kali kalian makan begah gitu teman-teman, sebaiknya kalian jangan dicoba saja makanan-makanan pantrangan. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kadang nih begah, besoknya itu selang 3 hari 4 hari begahnya sudah tidak ada, walaupun jarang makan, walaupun misalkan telat makan ya, walaupun misalkan telat makan atau sesudah makan itu begahnya itu sudah tidak ada. Nah berarti kalian itu sudah bisa mencoba makanan-makanan sesuai hobi kalian gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk mengkonsumsi makanan-makanan itu apakah aman Pak? Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apakah aman buat pencernaan kita gitu teman-teman ya. Yang penting kalian itu ada triknya tersendiri gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan harus ada trik? Karena ingat ya, pencernaan kita itu otak kedua kita gitu teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang terlalu berpantrangan gitu teman-teman, dengan berlebihan, itu pasti pencernaan kita itu shock kembali teman-teman. Dan ketika shock ya pencernaan kita, itu pasti sensasinya yang di awal-awal itu pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya sekarang bagaimana sih triknya ya, caranya agar ketika kita belum membaik gitu teman-teman, tetapi kita sudah bisa mengkonsumsi makanan-makanan pantrangan. Awali saja dengan pelatihan gitu teman-teman. Pak, lebay banget nih, makan saja sampai harus dilatih.
Nggak apa-apa teman-teman ya, demi kesembuhan kita teman-teman. Kalau seandainya dikatakan lebay, memang justru lebay teman-teman ya. Nah makanya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika dinilai sama orang lain yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu kadang dinilainya itu lebay teman-teman. Jadi jangankan untuk aktivitas yang lain-lain, jangankan untuk perasaan yang lain-lain teman-teman ya. Untuk makan saja kita punya trik tersendiri teman-teman ya, dan itu merupakan lebay buat mereka, tetapi buat kita sebagai bentuk pelatihan. Nah itu teman-teman ya, biar pencernaannya itu ada penyesuaian. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk penyesuaian saya dulu di awal-awal untuk mengkonsumsi makanan-makanan pantangan teman-teman ya, tidak langsung mengkonsumsi teman-teman ya. Jadi mentang-mentang wah ini butuh latihan nih, kata Pak Abdul Rahman juga butuh latihan nih, jadi mengkonsumsi makanan langsung ditelan. Tidak seperti itu teman-teman ya, untuk saya pribadi teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman kalau seandainya Pak saya itu langsung makan tapi nggak ada sensasi, berarti kalian cocok. Nah itu teman-teman ya, lanjut saja dengan catatan jangan berlebihan. Nah itu teman-teman ya, karena saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk melatih pencernaan itu tidak langsung dikonsumsi makanannya itu, hanya sebatas merasa-rasa saja. Nah itu teman-teman contoh kecil. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, begitu lama saya tidak mengkonsumsi sambal. Tetapi sambal itu merupakan kesukaan saya. Nah itu teman-teman, jadi ketika makan nggak ada pedasnya itu kayak macam kurang menggigit gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika waktu itu saya rindu dengan makanan-makanan pedas, karena ditambah lagi ada rasa cuek gitu teman-teman ya, saya mulai berani melatihnya teman-teman. Tetapi kalau waktu mentalnya belum tumbuh 100%, itu tidak mau mencoba, tidak mau melatih. Jadi melihat sambal saja saya udah ketakutan waktu itu. Jadi selalu teringat, wah ini nih ketika makan sambal nanti sensasi hadir. Selalu saja seperti itu. Nah makanya ketika mentalnya dulu itu di ambang-ambang mental tempe gitu teman-teman ya, saya nggak berani mencoba teman-teman. Nah tetapi ketika ada mental yang mulai naik di situ ya, ada mulai naik gitu, kemudian sudah mulai berani mencoba gitu teman-teman ya. Saya coba waktu itu gitu teman-teman, pedas saya coba ya, sambal saya coba gitu teman-teman ya. Tetapi kembali lagi, karena memang ini untuk butuh pembiasaan, hanya sekedar pelatihan saja. Di awal-awal saya nggak telan sambalnya teman-teman ya. Jadi cuman masuk telunjuk ke bagian sambal, walaupun waktu itu sering dimarahin sama istri ya, jijik katanya, nggak boleh gitu. Karena ini banyak yang mau makan katanya sambalnya. Nah itu teman-teman ya, saya jurusnya cuma telunjuk saja waktu itu. Telunjuk masukin ke sambal, kemudian saya cukup di lidah saja ya. Di lidah, kemudian cukup pedas di mulut saja. Nah itu teman-teman, dan itu lama ya waktu itu melatih pedas di mulut itu. Yang penting kita sudah merasakan pedas gitu teman-teman. Tetapi itu kalau di mulut saja nggak ketelan teman-teman ya. Nah itu jadi cukuplah. Kadang lauk pauknya ada gitu teman-teman ya, lauk pauknya ada, tahunya ada gitu teman-teman ya. Nah tetapi nggak mantap nih kalau seandainya nggak pakai sambal, saya bilang gitu ya. Dan akhirnya saya siapin di piring itu ya teman-teman ya. Kemudian saya ini telunjuknya itu saya masukin ke sambal, cuman dijilat aja ke lidah, cukup segitu. Nah kemudian dilepeh-lepeh kayak macam begitu teman-teman. Dan kalau seandainya sudah terasa pedas, langsung pakai nasi. Nah itu teman-teman ya, itu kegiatan saya dulu di awal-awal melatih sambal gitu teman-teman. Dan kalau seandainya teman-teman itu menilai saya itu, Pak melatih makan saja kayak macam begitu, lebay Pak katanya. Nggak apa-apa teman-teman ya, saya dinilai mau macam kayak gimana juga belajar masa bodoh saja, karena memang itu kegiatan saya dulu untuk melatih sambal teman-teman ya. Nah kemudian ketika setiap hari seperti itu gitu teman-teman ya, saya colek lagi, kena mulut doang gitu teman-teman ya. Dan itu kejadian itu terus berulang teman-teman ya, terus berulang. Dan kemudian tanpa disadari nanti ada rasa cuek teman-teman ya. Ada rasa cueknya di mana? Ketika ngobrol itu, ketika makan itu kan suka ada ngobrol ya, suka ada ngobrol dengan keluarga. Tanpa disadari itu sambalnya ketelan. Dan di situ saya cemas lagi, apakah benar cemas lagi? Cemas waktu saya pribadi, pengalaman saya memang seperti itu. Cemas lagi, wah ini nih sambalnya ketelan nih, nggak apa-apa nggak ya? Dan akhirnya di situ merasa-rasa, nih pasti ada sensasi nih. Nanti jarak sejam kemudian pasti sensasi hadir nih ya. Dan kemudian ketika berpikir seperti itu, teman-teman ya, selalu berpikir berulang-ulang ya. Karena memang sambalnya ketelan, saya berpikir berulang-ulang, nanti sensasinya hadir nih, Tanpa disadari tubuh saya merespon dengan sendirinya teman-teman ya, dan psikosomatisnya itu jalan kembali, dan akhirnya ada sensasi tidak nyaman teman-teman ya, kelayangan lagi di situ.
Nah itu teman-teman, padahal kelayangan itu sudah agak-agak lama ya hadirnya itu gitu teman-teman. Nah di situ ada kelayangan lagi teman-teman. Jujur itu pengalaman saya teman-teman, dan ketika kelayangan cemasnya hadir lagi, wah saya menyesal ini konsumsi sambal gitu teman-teman ya. Dan ketika menyesal seperti itu, saya berhenti kembali teman-teman, dan lama berhentinya. Nah itu teman-teman ya, kalau nggak salah waktu itu di mencoba makan itu saya berhentinya berapa minggu ya, nggak nyampe 1 bulan lah, sekitar 2 minggu 3 minggu ya, lupa lagi kejadiannya soalnya udah lama. Nah itu teman-teman ya, saya berhenti dulu di situ lama. Dan kemudian kesininya karena memang ada cuek lagi ya, ada cuek lagi hadir, ada keberanian lagi untuk mencoba teman-teman ya. Saya minta sambal lagi. Jadi sambal itu suka dijauhkan ya dari hadapan saya. Itu biasanya ketika makan itu sambal itu suka dijauhkan. Nah hari itu karena memang ada keberanian lagi, saya minta lagi ke keluarga, "Sini lu sambal," saya bilang gitu ya. Dan keluarga itu semuanya pada melirik ya, "Mau makan sambal," katanya gitu. "Nanti jadi lagi nih." "Enggak, cuma di mulut doang," saya bilang. "Kan kemarin juga di mulut jadi." "Enggak, kemarin tuh ketelan," saya bilang. Nah itu teman-teman ya. Dan akhirnya saya masukin lagi telunjuk seperti itu, dan itu terus berulang. Dan kemudian di kedua itu saya ketelan teman-teman ya, dan berulang-ulang terus itu. Kemudian pada suatu hari pernah kejadian ketelan lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika ketelan di situ mulai saya tidak cemas teman-teman ya, tidak resah, kemudian tidak takut teman-teman ya. Wah kemarin juga sensasinya cuma sebentar. Berpikirnya seperti itu teman-teman, dan akhirnya ketika ketelan saya nggak ketakutan, saya nggak berpikir nanti sensasi hadir. Saya nggak berpikir seperti itu, karena mulai berpikir jernih. Kemarin juga sensasi hadir ketika ketelan, cuman nggak berbahaya gitu teman-teman ya. Cemas hadir, cuman nggak lama, saya bilang gitu. Nah itu teman-teman, dan itu menjadikan ketenangan tersendiri buat saya. Nah itu teman-teman, ketika ada ketenangan, saya mulai fokus di kegiatan yang menyenangkan teman-teman. Dan ketika difokus dengan kegiatan yang menyenangkan setelah makan sambal itu teman-teman ya, itu harap-harap di pikiran tentang sensasi hadir itu nggak ada teman-teman ya. Jadi berharap-harap sensasi hadir itu nggak ada sama sekali. Jadi perkataan nanti sensasi hadir nggak ya, itu perkataan seperti itu tidak ada teman-teman ya. Tergantikan dengan kesenangan-kesenangan. Dan ketika tidak berharap-harap bahwa sensasi itu tidak datang teman-teman ya, jujur mungkin tubuh itu merespon dengan sendirinya, dan ternyata memang tidak hadir sensasi itu. Nah itu teman-teman ya, tidak hadir sensasi itu. Nah kemudian lanjut lagi sambalnya gitu teman-teman, dengan catatan tetap ya cuma di mulut doang. Kemudian sering lupa ketelan juga. Nah kemudian sering ketelan, dan akhirnya mulai bisa di situ makan sambal gitu teman-teman ya, dengan catatan tetap berpikir jernih juga. Ini sambal itu kemarin kalau seandainya berlebihan pasti saya kambuh lagi. Nah makanya waktu itu saya mencoba bikin sambal sendiri teman-teman ya. Jadi sambalnya itu cabai rawitnya itu cuman sebiji ya. Nah tomatnya banyak gitu, kadang dicampur juga dengan tahu gitu teman-teman. Jadi tahu itu digoreng dulu, lalu diambil dalamannya teman-teman ya, kemudian dimasukin kena sambal itu, diaduk ya. Nah itu teman-teman ya, itu di awal-awal saya melatih sambal seperti itu. Nah kemudian kesininya ada cuek gitu teman-teman. Mulai di situ saya senang sambal gitu teman-teman. Nah tetapi kadang di keluarga juga ada yang selalu mengingatkan, jangan berlebihan, nanti bisa kambuh lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika selalu diingatkan seperti itu, saya mulai lebih menjaga ya. Nah gimana caranya nih supaya itu saya tuh tetap bisa makan sambal tetapi aman. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya kasih durasi. Hari ini konsumsi sambal, besoknya tidak. Kemudian di situ ada cuek yang tadinya cabenya cuma 1 biji, mulai di situ karena kurang pedas ya, karena sudah mulai hobi lagi, nambah lagi. Cabenya itu nambah lagi. Jadi yang dulu tomatnya itu, karena memang saya suka sambal tomat ya, tomatnya itu cuma 1 biji, kemudian cabenya cuma 1 biji, di situ nambah karena ada rasa cuek, kemudian pedasnya agak kurang juga gitu di mulut itu, nambah lagi 1 cabenya jadi 2 biji gitu teman-teman ya. Dan terus berulang seperti itu teman-teman, pelan-pelan gitu teman-teman, dengan catatan hari ini konsumsi, besoknya tidak juga gitu teman-teman ya. Nah itu lambat laun nanti ada penyesuaian di pencernaan kita, dan tanpa dirasa, tanpa kita ketahui, di situ sudah ada penyesuaian dan kita sudah mulai aman mengkonsumsi makanan-makanan pantrangan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Dan untuk mengkonsumsi makanan-makanan pantrangan itu saya lakukan bukan di sambal saja teman-teman ya, termasuk di hobi-hobi yang lain gitu teman-teman, kayak macam pete, jengkol. Kan saya tuh seneng ya makanan-makanan kayak macam begitu. Dan itu dilakukan untuk saya pribadi itu memperlakukan makanan yang lain itu seperti sambal gitu teman-teman. Diawali dengan cuman di mulut saja.
Nah itu teman-teman, lambat laun berani ketelan juga, dan ternyata tidak ada apa-apa. Di situ baru ditulis, wah ini makanan mulai aman nih, ada rasa senang di situ teman-teman ya. Dan kemudian ketika sudah mulai bebas makan itu, justru yang hadir itu ada rasa percaya diri teman-teman. Untuk saya pribadi itu teman-teman ya, ada rasa percaya diri. Jadi ketika kadang ada undangan juga, Pak nanti hadir ya ke nikahan ya, saya mulai berani di situ teman-teman, sudah mulai percaya diri. Ketika datang ke undangan, saya makan, ambil anak ini itu teman-teman. Kadang yang sudah mulai memahami cara makan saya itu kadang kebingungan ya. Di Pak Abdul Rahman nih sekarang makannya udah bebas nih kayaknya nih. Mulai besok saya ajak jalan-jalan. Seperti itu teman-teman, di situ ada ya, ada rasa percaya diri dan di situ mulai nyaman. Nah itu teman-teman ya, itu cara saya waktu melatih makan saya ketika ingin menghadapi makanan pantrangan. Nah itu teman-teman, jadi makannya itu yang pertama itu cuman di mulut saja, cuman ada rasa saja. Kesininya agak ketelan gitu teman-teman, kemudian nanti di situ mulai bisa menelan. Nah itu teman-teman, jadi makan pantrangan itu dihajar. Cuman dengan catatan, apapun yang terjadi gitu teman-teman, apapun kuatnya kita, apapun senangnya kita teman-teman ya, makanan pantrangan itu tetap harus dijaga kapasitasnya teman-teman. Jangan sampai berlebihan teman-teman, karena ketika berlebihan nanti bisa bisa memicu kambuhnya itu lebih cepat. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan pernah merasa rugi dengan keadaan. Jangan mentang-mentang sekarang tuh Pak, saya itu sekarang berarti nggak bebas makannya ya. Sekarang makan boleh sih boleh gitu ya, aman sih aman untuk makanan pantrangan. Tetapi kok kenapa sekarang itu nggak bisa berlebihan? Ngapain untuk berlebihan teman-teman ya? Hal apapun yang berlebihan itu tidak baik teman-teman. Jadi jangankan di makanan, di hal apapun kalau yang namanya berlebihan tidak baik teman-teman ya. Nah langkah baiknya mulai dari sekarang itu kalian itu melakukan kegiatan apapun, makanan apapun, yang penting sehat. Nah itu teman-teman ya. Kebahagiaan kalau berlebihan ya nggak baik juga gitu teman-teman. Nanti disangka orang lain itu, wah ini orang ini sombong banget, bahagianya berlebihan. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika kita konsumsi makanan yang pantrangan kemudian berlebihan, ya nggak bagus juga. Nanti kita kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang cara melatih makan yang aman ketika ingin mengkonsumsi makanan yang pantrangan gitu teman-teman ya, karena memang lahir atau dipicu dari rasa rindu juga, kemudian merasa berbeda dengan orang lain ketika kita terlalu lama melakukan pantrangan makanan gitu teman-teman. Kemudian kita juga merasa jenuh juga. Nah di situ wajar kalau menurut saya ketika kalian rindu terhadap makanan yang lain gitu teman-teman. Nah kemudian kalian itu harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan pantrangan itu dengan catatan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya ulu hati kalian sudah nyaman lagi, perihnya sudah tidak ada lagi, melilitnya sudah tidak ada lagi, panas dadanya dan perutnya itu sudah tidak ada lagi, kemudian mencretnya sudah tidak ada, kemudian sering begahnya itu sudah tidak ada. Kalau jarang-jarang bolehlah kalian mengkonsumsi makanan. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian masih mempunyai hal-hal seperti itu, sebaiknya kalian jaga saja. Jangan pernah mencoba gitu teman-teman ya, karena ketika mencoba itu pasti ada sensasi yang hadir. Ketika kalian tidak bisa menerima, nanti cemasnya bakalan hadir lagi. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian sudah aman semuanya ya, ulu hatinya sudah aman, perihnya sudah aman gitu teman-teman ya, melilitnya sudah aman, panas dada dan perutnya sudah aman, mencretnya sudah aman gitu teman-teman. Kemudian sering begahnya itu sudah aman, walaupun cuma ya kadang-kadang itu kalian sudah aman. Kalian boleh mencoba makanan-makanan yang pantrangan gitu teman-teman, dengan catatan awali dengan tahapan-tahapan seperti yang saya tadi sampaikan gitu teman-teman. Hanya sekedar di lidah dulu, nanti ketika ada keberanian, ada rasa cuek, mulai telan sedikit, tetapi jaga jarak dan jaga kapasitas. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah benar-benar aman, dan tetap itu juga harus dijaga kapasitasnya biar kita itu tetap sehat, karena ketika sehat itu sangat nikmat rasanya, dan kemudian ketika kamu itu sangat tidak nyaman rasanya. Nah makanya jaga dari mulai sekarang, hiduplah hidup orang-orang sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran cara makan yang aman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi,
cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.